Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kembali kajian kita pada hari ini. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas tentang pengawasan Allah yang pertama, yaitu Allah mengawasi langsung kepada hambanya. Allah berbicara kepada kita bahwasanya Allah lebih dekat ke kita dibanding urat air kita sendiri. Bayangkan pemirsa, seberapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib," kata Allah. Wahai Muhammad, apabila hambaku menanyakan aku kepadamu, maka jawablah fa inni qarib, bahwa sungguh aku sangat dekat kepada hambanya, kepada hambaku. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Allah itu dekat. Yang ada kalau kita merasa tidak bersama Allah, bukan Allah yang ngejauh, tapi kita ngejauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menjauhi hambanya, tapi hambanya yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pemirsa pasti butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang mendesain kita, Allah yang membuat kita detail dengan segala macam spare part yang ada dalam diri kita. Allah ciptakan kita dengan semua indera yang ada di diri kita. Allah ciptakan kita dengan semua organ yang sangat luar biasa detail ini yang ada dalam tubuh kita. Maka sudah barang tentu Allah juga tahu, karena Allah sudah meniupkan ruhnya kepada kita ketika kita di dalam janin ibu kita. Wa anfaqtu fihi ruhi, kata Allah, dan aku tiupkan ruhku pada mereka. Wa anfaqtu fihi ruhi, aku tiupkan ruhku, kata Allah, di dalam janin-janin yang akan lahir. Masya Allah. Pemirsa TV yang berbahagia, maka sudah barang tentu Allah tahu detail, Allah tahu persis semua tentang kita. Sama pemirsa, kalau kita buat analogi misalnya, perusahaan, taruhlah perusahaan elektronik misalnya, atau perusahaan handphone yang sekarang kita sering temui ini. Maka ketika kita beli handphone, pasti pabrik yang membuat handphone tersebut, perusahaan yang membuat handphone tersebut, pasti akan melampirkan petunjuk penggunaan pemakaian produk tersebut. Kalau kita beli HP merek A misalnya, maka produsen HP A ini pasti akan beritahukan kepada kita bahwasanya inilah cara memakainya, inilah produknya begini, inilah cara masukin SIM cardnya, inilah cara aplikasinya, dan itu pasti akan dijelaskan. Kenapa? Sang produsen atau pembuat handphone ini tahu persis dengan barang yang dia ciptakan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu persis gimana kita pemirsa. Maka karena Allah tahu kita tuh butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh kita pemirsa. Tapi kita semua butuh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama pemirsa. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita melalui malaikat-malaikatnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Di surat Qaf ayat 17 yang artinya, ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Di malaikat ini yang mengawasi kita ada di sebelah kanan dan sebelah kiri kita pemirsa. Bayangkan pemirsa, Masya Allah. Jadi kalau bisa ada malaikat yang bersama kita di kanan dan kiri kita, masa ya kita masih mau nyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala? Kalau tahu ada yang bersama kita, masa iya kita bermaksiat kepada Allah? Kalau kita cuma lihat CCTV aja kita merasa terawasi, ini apalagi nih ada makhluk Allah yang ditugaskan khusus di kanan kiri kita bersama kita untuk mencatat semua amal perbuatan kita. Luar biasa pemirsa. Oleh karena itu kita harus lebih hati-hati lagi dalam setiap tindakan kita, pola pikir kita, dan keyakinan kita yakin dalam hati kita harus lebih hati-hati lagi. Mari pemirsa, mulai sekarang kalau sudah tahu ada yang mengawasi kita kanan dan kiri, malaikat Allah yang nggak bakal pernah bermaksiat kepada Allah, la ya'sunallah, tidak akan pernah malaikat ini bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma tu'marun, dan pasti malaikat ini akan melaksanakan semua perintah yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang kedua pemirsa. Jadi nggak bakal ada kita bernegosiasi, berkong-kali-kong, kompromi sama malaikat, nggak ada pemirsa. Malaikat akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Allah berikan akal tanpa nafsu. Nah, kalau kita solih, kita bisa bertakwa dengan hakikat takwa yang sebenarnya. Kita menjauhi pelarangan Allah, kita mengikuti semua perintah Allah, maka
posisi kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi sebaliknya pemirsa, kalau kita menuhankan hawa nafsu kita, orientasi kita hanya dunia saja, Allah ditinggalin, semua ajaran agama tidak dikerjakan, sholat boro-boro, zikir aja nggak pernah, semuanya money oriented, dunia oriented, nafsu oriented, maka bisa dikatakan kita seperti binatang ternak, balhum adol, kata Allah, bahkan lebih hina lagi dari binatang ternak. Na'udzubillah pemirsa. Dan yang terakhir pemirsa, bentuk pengawasan Allah yang ketiga adalah pengawasan melalui diri kita sendiri. Pemirsa TV yang berbahagia, kalau di dunia ini Allah hanya jadikan mulut yang bisa berbicara, tangan, hidung, mata, kuping, kaki dan seterusnya hanya bisa berbuat tanpa bisa berbicara, maka percayalah pemirsa, di hari akhirat nanti semua akan terbalik. Mulut yang paling banyak mencari alasan, mulut yang suka berbohong, mulut yang suka menghina, mencerca dan seterusnya, Allah akan kunci. Dan tangan, kaki akan bersaksi dan berbicara apa yang telah digunakan tuannya terhadap tangan dan kaki tersebut, untuk apa saja digunakan. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dan pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami tutup, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjulahum, dan memberi kesaksian kaki mereka bima kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah pemirsa. Maka kesimpulannya pemirsa, dengan kita mengetahui pengawasan Allah yang sangat detail, sangat luar biasa, semua akan dipertontonkan kepada kita, semua akan diperlihatkan kepada kita. Tidak ada yang luput dari pengawasannya, satu hal yang kecil pun. Baik Allah akan rekam, perbuatan buruk Allah pasti akan rekam pula. Maka pemirsa, mulai saat ini mari kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sadar bahwasanya kita itu bersama Allah, kita merasa berada dalam pengawasan Allah, dalam muraqabatullah, sehingga pada akhirnya kita menjadi pribadi yang selalu bersama Allah, ma'iyatullah, ma'allah dan seterusnya. Baik pemirsa, amat terasa setengah jam telah berlalu. Setelah kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada khilaf, salah, kealpaan, itu datang dari diri saya pribadi sebagai manusia yang serba kekurangan, yang lemah, yang kalau tidak ada bimbingan Allah menjadi hamba yang sangat-sangat bodoh. Terima kasih banyak. Kita akhirnya membaca doa pertama majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.